Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanabila. Pada video kali ini kita akan melakukan analisis data kopi ya menggunakan bahasa pemrograman Python. Analisis ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pemahaman data awal, penanganan missing value, kemudian deteksi outlier, kemudian analisis statik deskriptif, analisis korelasi antara variabel, dan visualisasi eksploratif menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Oke, di sini ada pemahaman data persiapan data library. Ini kita import library-library yang kita butuhkan seperti Pandas ini buat membaca CSV-nya, NAPI, Matplotlib, terus Seaborn dan Warnings. Setelah kita melakukan import library, kita mengimport si datanya, yaitu coffee. Nama datanya coffee. Dia formatnya CSV. Nah, di sini ada pemahaman data awal. Yang pertama kita itu melakukan import ya tadi ya. Nanti kita akan menampilkan 5 data teratas ya untuk menampilkan untuk memahami struktur dataset dari hasil DF hit. Nah, tadi itu terlihat bahwa dataset berisi berbagai kolom yang terkaitan dengan kopi seperti asal negara itu, location country, location region, dan location dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut mencetak informasi jumlah baris dan kolom, tipe data, tipe kolom, serta jumlah nilai yang hilang atau missing value pada masing-masing fitur gitu ya. Nah, langkah ini tuh penting gitu ya untuk mengetahui kondisi awal dataset sebelum dilakukan pembersihan. Missing value def is null. Nah, pada bagian ini kita mendeteksi kolom mana yang memiliki nilai kosong. Jika ada nanti kolom dengan missing value, ya, maka akan ditampilkan daftar dan jumlahnya. Nah, untuk menangani missing value digunakan dua pendekatan, yaitu kolom numerik, nilai kosong yang diisi dengan median, karena median itu lebih tahan terhadap outlier. Kemudian untuk kolom kategorikal itu nilai kosong diisi dengan mode, yaitu nilai yang paling sering muncul median. Nah, setelah proses pengisian ini kita mengecek kembali total nilai kosong. Jika hasilnya 0 gitu ya, berarti seluruh data itu telah bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian di sini ada deteksi outlier pada data numerik. Nah, di sini kita melakukan deteksi outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR. Di setiap kolom numerik dihitung nilai kuartil, ya. Dihitung nilai kuartil 1, key 1, dan kuartil 3, key 3. Kemudian dihitung jarak antara kuartil batas bawah dan atas ditentukan menggunakan rumus. Yang dimana rumusnya itu lower key 1 min 1,5 dikali IQR, dan uppernya key 3 plus 1,5 dikali IQR.
Nah, data yang berada di luar rentang tersebut dianggap sebagai outlier. Nah, nanti hasil perhitungan akan ditampilkan jumlah outlier di setiap kolom numerik. Lalu kita menggunakan dotplot dari Seaborn untuk memvisualisasikannya. Ya, dari library Seaborn kita memunculkan dotplot. Nah, di sini ini data di blogspotnya. Nah, jika terdapat titik di luar garisnya, garis kotak, maka itu menandakan adanya outlier. Misalnya pada kolom skor, total atau aroma titik ekstrim bisa menunjukkan sampel kopi yang nilainya itu jauh berbeda dari kebanyakan. Oke, kemudian kita lanjut ke statistik deskriptif dan distribusi data. Nah, tahapan ini ya akan menampilkan statistik deskriptif menggunakan df-descript. df-descript. Di sini ini data blogspotnya. Nah, jika terdapat titik di luar garis nih ya, garis kotak, maka itu menandakan adanya outlier. Misalnya pada kolom skor, total atau aroma titik ekstrim, standar deviasi nilai minimum dan maksimum untuk tiap kolom numerik ya. Nilai minimum maksimum, standar deviasi itu akan ditampilkan nanti. Kemudian selanjutnya kita menampilkan histogram untuk semua kolom numerik grafik untuk menunjukkan distribusi data apakah menyebar normal atau condong ke satu sisi. Nah, jika bentuk histogramnya mirip lonceng, itu berarti distribusi data cenderung normal. Namun, jika miringnya ke kiri atau ke kanan, berarti terdapat ketidakseimbangan pada data tersebut. Itu akan menampilkan hasil, yaitu nilai rata-rata mean. Nah, kemudian analisis korelasi antara variabel numerik nilai minim. Kita akan menghitung korelasi antara variabel numerik untuk melihat hubungan antara variabel numerik. Hasil korelasi divisualisasikan dalam bentuk nilai minimum maksimum, standar deviasi divisualisasikan dalam bentuk heat map yang dimana menggunakan library Seaborn. Nah, dalam sini warna merah itu menunjukkan korelasi menggunakan library, warna biru dia itu menunjukkan korelasi. Nah, di sini warna merah itu menunjukkan korelasi positif yang kuat, sementara warna biru after test dia itu menunjukkan korelasi yang negatif dengan total. Misalnya variabel aromanya semakin banyak aroma after test rasa kopi semakin tinggi total. Biasanya itu selain itu kita menampilkan daftar suku korelasi paling semakin banyak aroma dan rasa dengan nilai di atas 0,5. Hal ini membantu. Selain itu kita menampilkan daftar suku korelasi paling kuat kualitas variabel dengan nilai di atas 0,5. Hal ini membantu kita untuk mengetahui fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap kualitas kopi. Korelasi paling kuat antara variabel numerik. Nah, ini korelasi paling kuat antara variabel eksploratif atau IDA. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan eksploratif atau IDA, visualisasi. Nah, dari 10 negara dan kita masuk ke tahapan eksploratif grafik batasi ya. Kita akan memunculkan grafik dari 10 negara dengan jumlah kopi yang paling banyak. Grafik kemudian seperti negara kita akan memunculkan negara Kolombia, itu negara-negara dengan jumlah data kopi yang paling banyak, atau Brasil gitu. Kemudian seperti negara Kolombia itu menempati posisi Ethiopia atau Brasil gitu ya. Paling tinggi ini ya, paling tinggi Meksiko. Itu menempati posisi kalau di sini paling tinggi Meksiko. Nah, ini ada data scores. Nah, ini ada data scores, ada histogram. Nah, ini scatter plate-nya. Nah, kita dapat melihat negara-negara mana yang memiliki rata-rata skor paling tinggi itu ya, yang dimana Meksiko itu paling tinggi, serta beberapa besar variasi kualitas kopi antar negara. Hubungan antara aroma dan total cup points ya, terakhir kita menampilkan scatter plot tadi ya, untuk melihat hubungan antara aroma dan total cup point. Tampak semakin tinggi nilai aroma, semakin tinggi pula skor totalnya. Artinya aroma menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas kopi pada data ini. Ya.
Oke, dari hasil analisis dapat kita simpulkan ya, data yang telah bersih, missing file kita melakukan missing value untuk membersihkan data, kemudian kita melakukan outlier ya, untuk mungkin cukup ya untuk sekian ya. Demikian hands on kali ini mengenai exploratory data analysis pada dataset copy. Ya, kita telah melalui seluruh proses ya, melalui dari pembersihan data hingga visualisasi. Langkah-langkah ini merupakan fondasi penting sebelum melanjutkan ke tahap analisis lanjutan seperti machine learning atau prediksi kualitas kopi. Jadi seperti itu, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video analisis data berikutnya. Ada